Selamat datang di podcast kesehatan kita hari ini dengan saya sebagai host Dahlia Nisa Kanafi dengan NIM akhir 05 dan rekan saya Alwi Pratiwi dengan NIM akhir 08. Saya Alfia Silviana dengan NIM akhir 053. Saya Alia Nova dengan akhir NIM 042. Saya Linda Dewi Indiani dengan NIM akhir 034. bakal nemenin kalian ngobrol santai tapi penuh ilmu tentang salah satu penyakit yang sering kita dengar tuh. Nah, ternyata hepatitis itu nggak cuma satu. Ada hepatitis A, B, C, dan E sampai E. Tapi apa sih sebenarnya hepatitis itu? Yuk kita bahas bareng-bareng. Nah, menurut kakak, definisi hepatitis itu apa aja sih kak? Jadi hepatitis itu merupakan peradangan pada hati yang disebabkan oleh berbagai macam penyebab baik infeksi maupun non-infeksi. Di antara penyebab infeksi adalah ada virus, bakteri, jamur, dan organisme parasit. Selain itu, penyebab tidak menular atau non-infeksi dapat dipengaruhi dengan penggunaan obat-obatan, konsumsi alkohol, perubahan metabolisme, penyakit autoimun, dan keturunan. Sebagian besar kasus penyakit hepatitis yang ditemukan dari berbagai wilayah di seluruh dunia disebabkan 5 virus hepatorik primer yang berbeda. Berarti banyak juga ya definisinya itu. Kalau semisal jenis-jenisnya itu ada apa aja sih kak? Jadi jenis-jenis hepatitis itu ada 5. Hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D, dan hepatitis E. Kalau boleh tahu gejala atau diagnosisnya itu apa aja sih kak? Gejala dan diagnosisnya itu, kalau hepatitis A itu terjadi penularan di anus atau mulut. Munculnya penyakit ini itu berkaitan dengan sanitasi yang kurang bersih seperti makanan, lingkungan, seperti itu. Kalau hepatitis B itu ditularkan melalui cairan seperti cairan tubuh seperti saliva, darah, vaginal, dan transmisi seksual. Kalau hepatitis C itu pada anak bisa ditularkan melalui darah seperti transfusi darah yang dapat menyebabkan hepatitis C kronis. Hepatitis D ini hanya terjadi secara eksklusif pada orang yang menderita hepatitis B, namun dapat menyebabkan gejala yang lebih berat. Hepatitis C, penyebarannya ini melalui makanan dan minuman yang telah terkontaminasi tinja. Banyak juga ya kak ya kalau gejalanya itu. Ini kan kakak sebagai seorang farmasi. Nah, itu bagaimana sih kayak pengobatannya atau pencegahannya itu kayak gimana? Untuk pengobatannya sendiri, hepatitis itu menggunakan vaksin. Vaksinnya itu bisa menggunakan imunoglobulin untuk mengurangi penyakit tersebut untuk menular. Setelah itu, untuk hepatitis sendiri belum mempunyai penanganan yang khusus. Biasanya masih menggunakan obat yang diberikan dan diresepkan oleh dokter, dan nanti harus diberikan kepada apoteker dan harus diserahkan kepada pasien. Setelah itu, hepatitis itu bisa sembuh sendiri dengan menggunakan pengobatan tersebut. Setelah itu, jika sudah menggunakan hepatitis akut, itu harus menggunakan penanganan yang juga khusus, tapi karena itu akan menjadi fatal. Dan setelah itu, untuk pengobatannya bisa menggunakan terapi antivirus, menunda pengobatan itu juga bisa menjadi pasien yang belum siap dalam kondisi tertentu. Setelah itu, yang ketiga ada transplantasi hati untuk penyakit hati stadium akhir meski daftar tersebut. Terus untuk hepatitis akhir atau akut atau E itu pada umumnya bersifat sportif karena infeksi ini biasanya akan sembuh dengan sendirinya seperti yang saya bilang sebelumnya. Setelah itu, untuk hepatitis C juga bisa menggunakan pengobatan yang intensif karena itu penyakit yang menular gitu. Baik kak, bagus juga ya tentang pengobatan dan pencegahan itu ternyata banyak sekali.
Bagaimana sih Kak patofisiologinya hepatitis itu apa aja sih? Nah, untuk patofisiologi hepatitisnya di sini tuh ada 5, yaitu hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, D, dan E. Untuk hepatitis A yaitu virus RNA dari Picornaviridae, masa inkubasinya 30-50 hari. Menular lewat faras atau oral atau darah atau hubungan seksual, umum di daerah padat dan tidak higienis. Untuk hepatitis B, virus DNA dengan 8 genotype, masa inkubasinya 3-8 minggu. Masa penularannya parenteral, seksual, atau dari ibu bayi, terutama trimester ketiga. Dan untuk hepatitis C, virus RNA dengan 10 genotype, masa inkubasinya biasanya 40 hari. Menularnya parenteral, sering tanpa gejala, namun enzim hati meningkat dapat menyebabkan sirosis, karsinoma hepatoseluler, dan penyakit hati kronis. Dan untuk hepatitis D, virus RNA cacat yang memerlukan hepatitis B. Untuk replikasi, menular parenteral, umum pada penggunaan narkoba. Dan untuk hepatitis E, virus RNA dari Hepavidae, masa inkubasinya biasanya di 50 hari. Menular melalui fases oral atau air, terkontaminasi, atau daging mentah, umum di Asia dan Afrika. Oke. Ada tuh ya yang namanya etiologinya. Boleh dong Kak, etiologinya itu apa aja? Jadi etiologi hepatitis itu ada hepatitis A, B, C, dan E, sama seperti tadi teman-teman bilang. Jadi hepatitis A itu disebabkan oleh infeksi virus hepatitis A atau HAV. Penularan jenis hepatitis ini dapat terjadi melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi. Jadi hepatitis B ini disebabkan oleh infeksi virus hepatitis B atau HBV. Hepatitis ini dapat ditularkan melalui hubungan seksual tanpa alat pengaman atau transfusi darah. Nah, terus hepatitis C ini disebabkan oleh infeksi virus hepatitis C atau HIV. Hepatitis ini dapat melalui hubungan seksual tanpa kondom atau penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Nah, selanjutnya hepatitis D adalah peradangan hati akibat infeksi virus hepatitis D atau HDV. Jenis hepatitis ini jarang sekali terjadi tetapi bisa menimbulkan masalah kesehatan yang serius. Jadi hepatitis yang terakhir, hepatitis E. Hepatitis E ini disebabkan oleh infeksi virus hepatitis E atau HEV. Hepatitis ini ditularkan melalui air atau makanan yang terkontaminasi oleh virus ini. Jadi itu aja sih etiologi dari hepatitis. Tahu apa sih Kak diagnosa hepatitis itu? Jadi untuk diagnosis hepatitis A itu ada IgM stadium dini sama IgG stadium lanjut. Biasanya itu bisa sembuh sendiri. Untuk diagnosis hepatitis B itu antigen permukaan hepatitis B atau HBsAg dan antigen inti HBeAg yang diikuti dengan antibodi terhadap antigen permukaan hepatitis B dan antigen inti. Itu biasanya bisa sembuh sendiri atau 10% diantaranya dapat menjadi hepatitis B kronis atau fulminan. Untuk diagnosis hepatitis C itu 50% dapat menjadi infeksi kronis. Untuk diagnosis hepatitis D, antigen hepatitis D, antibodi hepatitis D itu meningkatkan kemungkinan pemburukan hepatitis B. Untuk diagnosis hepatitis E, pengukuran virus hepatitis E itu biasanya bisa sembuh sendiri, tetapi menimbulkan angka kematian tinggi pada wanita hamil tentunya. Ya. Jadi pesan-kesan dari kami untuk kalian yang di rumah, yang di kuliah, yang merantau, yang menonton video ini, tetap jaga kesehatan, jaga pergaulan agar tidak terjadinya pergaulan bebas dan tidak terjadi penyakit menular seperti itu yang sudah kami jelaskan. Oke, cukup sekian kesan dari kami. Nah, teman-teman, itu tadi sedikit pembahasan tentang hepatitis, mulai dari penyebab, jenis, sampai pengobatannya.
Semoga setelah dengerin episode ini, kita semua jadi lebih aware dan bisa menjaga kesehatan hati dengan lebih baik. Saya Zahria Nisa Kanafi dengan rekan saya Aulia Pratiwi, Alfia Silviana. Alianova. Linda dari Indriani. pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. See you.